Sapa Semesta, dan kali ini saya bersama Windu. Wey, kalau teman-teman biasanya mengenal Windu Mangsi gitu ya. Windu sudah mau hadir, thank you Win. Ya. Dan sudah selalu support Sapa Semesta ini dengan kopi Donlos. Wey, kita harus puji-puji nih sekarang sama orangnya soalnya. Kabar gimana Win? Baik, sehat. Baik, sehat. Apa kegiatan yang Windu lakukan selama pandemi ini? Selama pandemi banyak produk baru, download, terus pengembangan konsep baru dari produk Mangsi. Jadi masih tetap mengulik nih ya? Tetap Tapi ngulik. Secara bisnis di pandemi ini ada Berpengaruh, sangat. berpengaruh, tetapi kita pakai itu kesempatan untuk mengevaluasi kembali Nah, bisnis selama ini sudah berjalan. Kemudian di masa pandemi kita punya kesempatan ada waktu untuk merenung ya pertama. Nah, Merenung ya, dulu ya. karena situasi akan berubah, kita tentu juga harus mengubah konsep bisnis. Ya. Bisnis model kita harus berubah sesuai dengan bagaimana prediksi ke depan. Intinya beradaptasi lah ya. Beradaptasi. Ya. Jadi bukan stuck yang Ya. mempermasalahkan masalah kan Ya. gitu. Kalau kita berbicara bisnis Ya. dari awal, kita berbicara Mangsi. Mangsi. Banyak yang tahu Mangsi sampai di titik sekarang ini. Ya. Mereka melihat ini. Ya. Sudah ya, yang di Jalan Merdeka sekarang. Tapi bagaimana awal Mangsi ini tertatih-tatih kan? Ya. Bagaimana secara konsep Mangsi bisa sampai di titik ini? Ya. Gitu. Jadi kita bisa ceritakan sedikit tentang sejarah Ya. Mangsi lah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Mangsi 2013, dari Mangsi Kopi. Nah, kopi ya, Mangsi ya. awalnya. Mangsi. Tetapi setelah bisnis itu berkembang, ternyata harus ada penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan market. Nah, sampai hari ini singkat cerita Mangsi sudah berubah menjadi grill. Kopinya saya buatkan brand baru yaitu Donlos yang kita nikmati hari ini. Oh, Donlos ini maksudnya gitu. Jadi, Bagian dari Mangsi anak perusahaan. Jadi nanti Mangsi sebagai holding company, Mangsi Food sebenarnya akan dibuat seperti Mangsi Food. Mangsi Food ini memiliki banyak produk. Ada produk restoran, kemudian ada produk minuman, ada produk makanan ringan, tetapi holdingnya, payungnya adalah Mangsi Food. Oh, Ya. Mangsi Food, oke. Mangsi terkenalnya dengan kopi di Ya, awal, betul. dalam artian di kopi di awal. Ada kesusahan nggak nge-branding kembali kan ini rebranding bahwa Mangsi Food and Grill sekarang. Ya. Jadi, kopinya mana ya? Apakah ada kopi? Jadi Ya. ada bagaimana strategi atau tantangan yang dihadapi Mangsi untuk Oke, jadi kita tidak menjadikan ini sebuah rebranding, tetapi kita anggap ini sebagai produk baru saja. Sama seperti Gongama misalnya membuat produk kopi baru, ya sudah sama seperti Donlos ini. Bukan Mangsi yang ditwist menjadi Donlos, ya Donlos. Tetapi produknya saja yang dipakai dengan kualitas sama seperti Mangsi. Gitu. Strategi mengganti Mangsi ini menjadi Food and Grill ya? Mangsi Grill. Mangsi Grill. Ya. Menjadikan Mangsi Grill ini, apakah ada kaitannya dengan menjamurnya kopi shop saat ini? Ya, jadi di tahun 2015 perpindahan dari Hayamuruk ke Merdeka. Hayamuruk kan warung angkringan. Tapi suasana asik ya? Suasana asik. Asik Nah, banget. kemudian pada saat itu ada keinginan untuk mengembangkan bisnis dengan gedung yang lebih besar. Begitu gedung yang lebih besar ada, investasinya bertambah, penjualan yang ada di Hayamuruk saya yakin sudah tidak bisa mengcover investasi ini. Yap. Pada akhirnya kita harus menambahkan menu makanan, kita harus menambahkan menu lain selain kopi. Dan meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas. Nah, di sanalah mulai ada kebingungan. Kamu mau jual kopi atau mau jual makanan? Sedangkan kita bisa lihat penjualan makanan ini secara target penjualan lebih besar. Lebih cepat tercapai target penjualan tersebut dengan makanan daripada kopi. Karena kopi, kalau kita kopi lokal, kita jual 20.000, 15.000, paling mahal 30.000, itu belum bisa kita melakukan upselling yang baik. Pada akhirnya target penjualan tidak tercapai. Nah, pada akhirnya berjalan setahun, 2 tahun, orang datang banyak karena makanan, bukan karena kopi lagi. Akhirnya dievaluasi. Evaluasi lagi. Oke. Kita rapat menanyakan bagaimana respon tamu atau bagaimana alasan tamu untuk datang ke Mangsi. Oh, ternyata
ada yang datang karena makanan, ada yang datang karena kopi. Ini sudah di persimpangan. Oke. Jadi Ya, ya. mari kita putuskan apa yang akan kita jadikan sebagai produk identitasnya Mangsi. Oke. Jadi kalau Gung Ngama lihat hari ini di Mangsi sudah semua spesialisasinya grill. Ya. Kalau kita balik ke 2015, 2016 ada pizza, Ya, masih ya, ada ya, ada burger, kemudian banyak sekali menu western food. hmm. Sekarang fokus di kenikmatan daging panggang. Ya. Jadi itu menunya dia. sudah spesifik, sudah gampang untuk mengkomunikasikan kepada audiens. Betul. Sebenarnya ngadep apa sih? Ini loh Mangsi nih jadi Ya, gitu ya. gitu. Ya, berbicara brand, ketika di Mangsi ini saya melihat bahwa ini adalah cerminan Windu banget Ya. di awal. Dan ada ideal Winnya, idealnya Windu di dalam Mangsi ini berbicara idealisme kan berarti Ya, ideal. ideal. Win memiliki selera yang cukup tinggi di setiap produk Mangsi. Maksudnya kita berbicara download. Ini packagingnya serius saja kan itu. Dan ini dijual berapa nih? 15.000. Ini 15.000 packagingnya serius saja gitu. Dan ini kan ada ideal Ya. Win sebagai personal. Kita Ya. berbicara personal Ya, sekarang. betul. Kalau nggak selera orangnya yang luar biasa nggak mungkin nih bakalan lahir seperti ini. Ya. Apa yang membuat Win keseharian Win? Apa yang membuat Win bisa terinspirasi cara kene ini? Oke. Jadi ada dua poin penting di dalam berkreativitas atau membuat produk di dalam bisnis. Bisnis adalah bentuk kreativitas bagi kita orang-orang kreatif. Ya. Nah, ada orang yang menganggap yang penting ada uang, Hmm. kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Hmm. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Nah, yang kedua tentang seni. Ada orang yang sering menganaktirikan kalau seseorang itu memiliki jiwa yang seni. Seni. Ah. Padahal seni itu bisa hadir di semua aspek kehidupan kita. Betul, betul. Kalau kita menyentuh produk atau menciptakan produk tanpa memiliki sense of art, semahal apapun bahan yang kita gunakan tetap tidak menjadi indah. Akan terlihat receh tetap. Ya, visualisasi tidak bagus. Karena visualisasi ini kan adalah produk seni. Ya, 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 ya. Ada estetika di sana. Ada yang estetika pertama. di sana. Oke. Tidak harus mahal, tetapi kalau Anda punya selera, seperti Gung Ngama katakan tadi, selera itulah yang membuat cita rasa seni itu hadir dalam produk, membuat indah. Betul, betul. Nah, kemudian di dalamnya ada kopi. Kopi ini baru produk sains. Dari cara menanam, Ya. kemudian cara mengelola pertanian dan perkebunan, kemudian bagaimana cara memanen, memetik kopi, pengolahan kopi sampai roasting, sampai kemasan, itu sains semua. Tetapi begitu kita membungkus, harus dengan seni. Tanpa seni, sebagus apapun kopinya, kualitasnya sebagus apapun, bayangkan saja kalau plastik Ya. biasa aja kita sekilo pakai. bungkus gitu. Masih patuh mas seduh kan ya. Menjual kita tidak bisa. Betul. Harganya pasti tidak akan bisa tinggi. Karena dibandingkannya sama ini kopi dengan plastik plastik bening, ini juga plastik bening, Ya, sama aja. Sama aja. Nah, dengan sentuhan seni lah kita bisa memberikan value yang lebih kepada produk. Berbicara seni itu berbicara isin kena. Ya. Bagaimana menjalani keselarasan ini antara bisnis dan ngisin kena gitu. Ya, jadi kan kalau teman-teman yang mengetahui saya secara pribadi bahwa seni ini bukan barang baru di hidup saya. Ya. Jadi kamu ngelukis berarti ya kan ngelukis. Ya, jadi saya berani mengatakan bahwa sebenarnya sejatinya saya ini sebagai seorang seniman yang hari ini menekuni dunia bisnis. Bagaimanapun jiwa seni itu tidak akan pernah lepas dari setiap pengambilan keputusan, dari setiap tindakan, dari setiap aktivitas, unsur itu pasti ada. Jiwa seni ini pun juga tidak datang mendadak begitu saja. Ya. Mendadak seni itu tidak ada. Mendadak seni. Ya. Mendadak seni. Mendadak oke. seni itu tidak ada. Mendadak pintar tidak ada, mendadak rajin sih ada, mendadak disiplin masih sih ada. Itu semua proses latihan yang panjang sehingga itu sudah menjadi karakter. Saat itu sudah menjadi karakter, sekaranglah waktunya kita untuk mengekspresikan hal yang sudah kita pelajari dari kecil, dari SD, lomba lukis, ikut sanggar menabuh, ikut sanggar menari,
kemudian sangar lukis. Jadi tanpa sadar kalangon genah sih. Sing tawang nih kijak ke Nah. di awal di dulunya. Ya, tetapi tubuh manusia ini, otak ini kan unik. Pertama, otak ini merekam dulu. Recording system ada. Kemudian setelah recording system, dia punya processing. Ya. Dia otak itu tahu cara untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada tempatnya. Otak kita juga mampu untuk memunculkan kembali apa yang telah lama kita pelajari. Nah, setelah direkam, diproses, kemudian ada output, ada ekspresi. Benar. Kapan kita akan menggunakan skill seni itu? Kapan kita akan menggunakan sense seni itu? Pada saat berbisnis. Ini salah satunya. Kalau kita sekarang lebih jauh lagi mengkaji bagian bisnis yang mana yang tidak membutuhkan seni. Begitu dari pertama orang membuat bisnis, ada tokonya, ada bangunannya, cari arsitek. Betul. Itu sudah, saya mau yang bagus dong. Betul. Nah, begitu dia bilang bagus, berarti itu adalah indah. Indah. Nah, kemudian saya mau buat desain poster dong di Instagram, orang seni lagi. Membuat logo, jiwa seni lagi. Membuat kemasan produk, seni lagi. Kemudian melayani seni lagi. Apa yang tidak membutuhkan seni? Nah, tetapi ada orang yang sering salah kaprah. Kalau sudah mahal pasti seni. Dalam seni itu ada dinamika. Tidak selalu harus semua menonjol dan semua menonjol. Ada yang kita tonjolkan, ada yang harus kita jadikan sebagai background. Nah, itulah kelebihan kita kalau kita sudah memiliki sense of art. Jadi tidak sekedar mahal yang membuat indah. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan hal yang murah atau hal yang bekas pun ketika kamu memiliki rasa yang lebih memberikan nyawa, ngurip pun gitu yang di Bali, ngurip pun itu memberikan kehidupan, itu bakalan menjadi sesuatu yang mahal. Kan? Kalau orang Bali, saya mempercayai satu hal terhadap sense of art-nya. Sampah bisa menjadi indah. Betul, gitu. betul. Apalagi kita di lingkungan seni, Ya. selalu di-challenge untuk melakukan itu. Betul. Kalau barang bagus menjadi bagus sudah biasa. Ya. Bagaimana kemampuan seseorang membuat barang yang sampah menjadi indah. Inilah poin utama dari seorang yang kreatif atau kreator. Menciptakan sesuatu dari hal yang tidak ada menjadi ada. Dan untuk saat ini, apa yang Win lakukan? Maksudnya dalam kesibukan saat ini ya, maksudnya keseharian Win ini kan sibuk ngurusin restoran, terus download lagi, strategi. Tapi kan sense of art ini harus Win jaga kan gitu. Apa yang Win lakukan untuk menjaga treatment nih? Apa nih? Apa yang Win lakukan di sela-sela kesibukan Win nih untuk menjaga sense of art nih? Kalau nggak dilatih kan pasti bakalan hilang. Ya, jadi sebenarnya contoh seorang pelukis, saya kan pelukis. Seorang pelukis tidak harus selalu melukis untuk merangsang sense of art-nya. Melatih komposisi tidak harus pada lukisan. Tetapi pada sekarang ada yang namanya bidang digital, media digital. Media digital adalah suatu tempat yang memiliki komposisi juga, ada bidangnya, ada media. Ini kanvas, ini Photoshop. Sama. Di sini putih, ini juga putih. Kemudian produk juga bagian dari lukisan. Ini kan sebenarnya kita bisa jadikan sebagai lukisan. Betul. Ini media untuk mengekspresikan seni. Kemudian sense of art itu kita bisa latih dari seperti hari ini kita memandang satu alam yang setiap alam itu sudah memiliki garisnya sendiri, sudah memiliki polanya, patternnya. Kalau kita dengar hari ini ada suara daun. Kemudian ada suara baling-baling. Ada suara serangga. Otak kita sini sudah merekam. Inilah melatih sense of art. Kalau orang yang mampu menggali sense itu. Tetapi kalau orang yang tidak mampu menggali, ya udah ini sawah. Lung mau untuk kan. Lung indah nih. Cuman apa di balik indah itu ya? Itu kan ada banyak faktor yang diserap oleh otak kita dan mungkin kita tidak terjemahkan hari ini, tapi nanti bahwa kita akan mengingat-ingat kembali bahwa oke, waktu itu di situ ada ini kan. Jadi sebenarnya
apa yang kita lihat itu konservatif sekali ketika otak kita merekam dan kita bisa menerjemahkan nanti di saat kapan dia dibutuhkan kan kayak gitu. Kita sebut istilahnya sebagai deep listening, deep understanding. Benar, kembali lagi ke lukisan tadi, kenapa mungkin lukis itu dikatakan seni murni, mereka bisa diaplikasikan kemana-mana saja kan gitu. Tetapi kalau misalnya hari ini kita sebagai seorang pelukis yang menjadikan berkesenian hanya melukis saja, itu berarti kurang kreatif. Tidak beradaptasi ke apa yang sudah dilakukan. Betul. Karena melukis juga tidak sesederhana dan sementah melukis di kanvas, di kertas begitu. Sama seperti kalau ada orang yang mengatakan bahwa membaca hanya sekedar sesederhana membaca buku. Kalau kita hari ini di sini ada yang namanya membaca situasi. Membaca. Betul. Ada namanya membaca gerak-gerik, membaca. Membaca perubahan, membaca cuaca, juga bagian dari membaca. Membaca peluang, membaca itu semua bagian dari membaca dan membutuhkan kepekaan. Membaca buku adalah level membaca yang paling sederhana. Tetapi setelah membaca buku, ada level-level membaca yang lain yang orang kadang-kadang lupa itu sudah bagian dari membaca. Betul. Karena kita sudah dari dulu didoktrin bahwa membaca itu adalah buku. Tetapi kita tidak membaca situasi di sekeliling kita kan gitu. Jadi kalau saya menerjemahkan itu adalah kita bagaimana menyerap energi yang semesta ini berikan, dan kita bisa ngeh bahwa hal sekecil pun yang ditampilkan, yang dihadirkan oleh semesta ini adalah sebuah inspirasi, dan kita bisa mendapatkan banyak pengalaman dari hal-hal yang sekecil itu kan gitu. Oke, berbicara tentang lukisan tadi sudah, dan saya akan berbicara kepada selera Win bermusik nih sekarang. Itu kan main musik juga, dan sudah sempat punya band nggak sih? Sempat punya band. Sekarang masih ada band. Bukan ada band ya. Bukan nama bandnya ada band kan. Jadi sekarang masih tergabung di dalam band. Dan genre Win itu blues kan? Blues rock, psychedelic rock. Wih, ini kan model psychedelic rock nih, saya ngerti nih. Psychedelic rock nih apa nih? Maksudnya psychedelic udah seleranya udah lain, terus sama rock lagi nih. Gimana penggabungan? Jadi salah satu genre musik psychedelic rock adalah musik yang mampu mengindrakan kita. Jadi ada musik yang mampu mengkonversi dari audio mengkonversi visual, kemudian dari visual mengkonversi menjadi audio. Kemudian dari psychedelic ini kan psikologis. Jadi musik yang mampu merangsang psikologis seseorang. Dan itu diberikan sentuhan rock. Jadi psychedelic rock ini mulai populer di era tahun 60-an, yang dipopulerkan oleh pasti idola saya ada Jimi Hendrix. Terus ada The Beatles, ada The Doors, ada Pink Floyd, ada Led Zeppelin. Jadi mereka inilah yang mempopulerkan musik-musik psychedelic. Jadi tidak sekedar rock dan tidak sekedar blues, tetapi ini sudah dikemas dalam racikan suara. Jadi di psychedelic rock itu ada sentuhan suara-suara alam yang dimasukkan ke dalam musik. Oke, keren. Dan apakah bermusik ini juga satu cara untuk tetap mempertahankan sense of art nih? Apa ya teman-teman hati kan ya, atau ada apa? Jadi kan kalau kita bicara sebagai pebisnis hari ini, pebisnis itu adalah market oriented pasti. Kita harus memenuhi selera market. Setiap hari kita berpikir tentang market, berpikir tentang orang lain. Karena kalau kita tidak berpikir tentang market, bagaimana bisnis kita bisa jalan? Nah, makanya kalau apakah saya mengurangi idealisme saya sebagai Windu yang seutuhnya? Tidak. Sama sekali idealisme itu tidak saya kurangi. Tetapi saya hanya atur porsinya dan posisinya saja. Kalau di bisnis, idealisme saya mungkin cuma 20%. Sisanya harus market oriented. Dari pemilihan warna, kemudian dari pemilihan rasa, dari pemilihan bahasa, dari pemilihan visual, itu harus market oriented. Tetapi dalam bermusik atau dalam
Melukis. seni lukis Ah, yang murni melukis. ah, Di sana saya tidak membutuhkan yang namanya eh, orang lain harus suka dengan karya saya. ah. Karena di sana saya harus menjadi eh, window yang seutuhnya, menjadi diri sendiri tanpa intervensi orang lain. Betul, Ya. betul, betul. Makanya itu adalah ruang kebebasan Ya. yang tidak bisa diganggu gugat. Ah, Karena kalau kita setiap hari memikirkan tentang orang lain, kapan Kapan? kita punya waktu untuk kita berkomunikasi dengan diri sendiri, ngisi dan kena kapan kita berkomunikasi memberikan- dengan betul. diri kita sendiri, kapan kita akan kembali ke diri kita sendiri, kapan kita akan menjadi diri kita sendiri. Karena banyak orang yang tersesat di permasalahan ini ya. Ya, karena kan pada prinsipnya ada orang yang 100% hidupnya mengikuti tren gitu. Oke. Tidak selalu mengikuti tren itu akan memiliki output yang keren sebenarnya. Karena apapun bisa menjadi keren kalau kita sudah confidence dan itu adalah kita. Contoh, mendagang kopi gitu. Wih, jadi kone mendagang kopi nih tren bareng-bareng mendagang kopi gitu. Tetap sama rasa tetap tidak akan menjadi keren. Nah, Medagang kompor pun bisa keren kalau dia sudah sukses ya keren pada dia. ya. Gitu. Dan penting dia tahu bahwa mengenali diri Dan sendiri. dia saya jiwa saya kompor kompor banget. banget. Gitu. Takon kompor A sampai Z nawang Tahu, pokoknya ya, gitu ya. ya, tahu. Ya, Ya. kan berhasil itu tidak harus berbisnis kopi. Betul. Berbisnis pakaian ada, berbisnis sepatu ada, bisnis rokok ada, bisnis teknologi seperti handphone ada gitu. Ya, dan yang penting kan faktornya adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, siapa Ya. kita, itu yang kita jalankan kan. Ya. Itu banyak yang berbicara bahwa bekerja dengan fashion. Nah, Ya. banyak yang hanya di kata-kata saja, Ya. tapi benar mereka bekerja dengan mengikuti tren gitu. Akhirnya banyak yang menggeserkan Ya, itu gitu ya. pada akhirnya orang juga akan bingung dan tidak memiliki identitas. Padahal sekarang orang ingin mendapatkan pengakuan. Betul. Di dunia sekarang Di ini dunia ya. sosial media semua orang ingin mendapatkan pengakuan, Ya. tetapi ada orang yang juga secara pondasi dia tidak tahu dirinya siapa. Betul, betul. Pada akhirnya apa yang mendapatkan banyak like, apa yang mendapatkan banyak followers, akhirnya dia memutuskan memutuskan untuk menjadi yang banyak likes aja dan Betul. banyak followers aja Ya, dah, ya. walaupun itu bukan diriku. Ya. Nah, setelah setahun berjalan, 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, manusia ini juga punya sisi yang jujur loh. Betul. Walaupun dia mencoba menghibur dirinya, Ya. dia mencoba untuk mengelabui Ya. orang lain atas Ya. ekspresinya, Ya. tetapi suatu hari dia akan bertanya kembali, Ya. Adik kayak nuangkat ibu gitu. sebenarnya saya ini siapa Ya, sih? Lagi-lagi bertanya. Ya. Setelah sudah sekian tahun berlalu, berarti pada saat tren ini sudah menurun, dia juga akan kehilangan dirinya. Betul. Kesuksesan pertama di dalam hidup itu adalah pada saat seseorang sudah mampu menemukan dirinya dulu. Ya, siapa? Siapa dia? Itu adalah the first success of life. Masalah ini akan mendatangkan uang di kemudian hari, itu adalah sukses yang berikutnya. Ya. Tapi ada orang yang sudah secara finansial sudah mapan, kemudian secara kehidupan baik, tetapi dia belum menemukan dirinya siapa, tetap dia akan menjadi orang yang tidak percaya diri, Betul. Ya. kurang kuat karakternya. Karena banyak akhirnya menggeser sebuah industri sekarang Ya. gitu. Mereka yang oke, aku industri banget gitu. Ya. Yang apa yang tren sekarang dia selalu ada dan dia Betul. selalu punya, tapi tidak pernah melatih dirinya bahwa apakah ini karakter saya, Ya. apakah ini saya gitu. Ya. Jadi mereka tetap mengalami perubahan pergeseran. Sebenarnya tidak apa-apa melakukan, tidak ada yang salah dengan Tidak hal ada itu. yang salah. Kita Betul, tidak betul. mengatakan hal itu salah, Betul. tetapi ini dalam rangka konteksnya adalah pencarian jati diri. Betul. Karena dalam bisnis pun kita harus mengikuti tren. Ya. Tetapi tidak semua bisnisnya kita harus belokkan sesuai dengan tren begitu Ya, terus. ya. Contoh kalau misalnya saya di Mangsi adalah produknya tetap adalah grill. Ya. Di Donlos adalah produknya kopi. Kopi. Tetapi Mangsi dan Donlos harus mengikuti tren. Tren. Tren apa yang diikuti oleh Mangsi dan Donlos? Tren marketing. Ya. Tetapi bukan produknya yang saya ubah-ubah mengikuti tren terus. Tidak demikian. Ada sesuatu yang harus konsisten, Ya. ada sesuatu yang harus beradaptasi. Ya. Begitu. Benar. Nah, kalau saya di musik, yang harus konsisten adalah contoh, saya harus konsisten di
musik blues atau psychedelic rock. Ya. Tetapi yang beradaptasi adalah cara rekaman. Cara rekaman, betul. Kemudian cara menyampaikan lagu ini kepada orang lain. Itu yang berubah, ya. tetapi berkarya di musik psychedelic rock dan blues ini jangan diubah. Betul. Saya juga melakukan itu di Gama dalam artian bahwa oke, Gama klasik. Ya. Gama klasik, tapi tidak secara global yang perlu dirubah. Bagaimana kita beradaptasi ketika visual ini sudah mentok nih, segini nih, klasik ini sudah mentok. Apa yang harus saya gali berikutnya? Itu kan sebuah strategi bagaimana mempertahankan sebuah brand ini kan kayak gitu. Jadi memang sebuah seni beradaptasi itu dan bagaimana membuat sebuah brand ini tetap bertahan. Jadi kan ini terus berubah, zaman masa terus berubah, terus perkembangan tren kayak gitu. Jadi kita memang harus melihat tidak produknya yang kita rubah, tapi bagaimana gaya berjualannya. Gaya jualannya yang kita ubah. Gitu. Jadi Gama Foto ini sudah punya ciri khas dan sudah menemukan jati dirinya. Sehingga sekarang tinggal PR-nya adalah mencari tim marketing, mencari cara marketing yang tepat untuk menyampaikan pesan ini kepada publik bahwa kita itu ada dengan alasan ini. Betul. Karena di awal juga kalau kita berbicara berkarya ya, maksudnya di awal juga saya mengalami ketersesatan dalam artian dulu waktu kuliah saya mencoba mengangkat tentang kerusakan lingkungan, terus dengan visual yang nyeleneh. Tapi itu tidak dekat dengan saya gitu. Ternyata saya lahir di Batu Bulan dan tentang budaya, adat istiadat itu yang sangat dekat sekali dengan saya, dan itu saya mulai berpikir bahwa oke, kita sederhanakan pola pikir kita dulu kan gitu ya. Jadi kita terbiasa berpikir ruwet dulu gitu. Padahal sebenarnya yang terdekat dengan kita tidak pernah lihat gitu. Jadi bagaimana menggali diri sendiri itu coba mencari hal yang terdekat. Masing-masing orang sudah punya dalam diri orang tersebut setiap kelahirannya pasti sudah memiliki kecenderungan. Pasti sudah memiliki warnanya sendiri, sudah memiliki karakternya sendiri. Tinggal orang itu mampu tidak menemukan itu. Betul. Dalam hidupnya yang sekali ini. Bahkan ada orang yang sampai mati pun belum pernah menemukan dirinya. Wah, itu yang paling menyedihkan. Itu menyedihkan sekali dan kadang ketika berbicara seperti itu dia tidak mengenali diri sendiri. milah matakon milah ngalih kemana-mana kita mencari raga padahal sebenarnya jawabannya ada di diri kita sendiri gitu. Ya, hanya dia saja yang ada orang yang memang belum pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan dirinya dan bertanya siapa dia. Dan malah itu cukup berat sih. Cukup berat, tetapi pengalaman saya kalau kita sudah menemukan itu, perjalanannya menjadi lebih ringan. Karena kita sudah tahu basicnya apa, tinggal dikembangkan saja. Kalau kita belum menemukan secara prinsip karakteristik kita apa, kemudian secara personal kita orang yang bagaimana, dalam menentukan keputusan karir ke depan selalu pasti akan salah posisi. Betul. Kalau kata saya sih kenali dirimu, ciptakan warnamu, berkolaborasi kembali dengan warna-warna yang lain, dan kita bakalan bisa menciptakan warna-warna baru nanti untuk kedepannya kan gitu. Apa yang ingin Win sampaikan untuk teman-teman mungkin yang punya, dan sejatinya dia punya sense of art, terus dia punya insting berbisnis juga. Langkah apa yang bisa teman-teman lakukan untuk start lah? Oke, jadi buat teman-teman yang memiliki jiwa seni, bersyukurlah. Kita harus pertama bersyukur karena kita memiliki skill itu, kita pernah melatih diri kita di sana, kemudian hari ini kita memiliki sense itu. Dan itu adalah cikal bakal kita akhirnya memberikan nilai kepada diri kita dulu yang pertama, kemudian kita akan memberikan nilai kepada produk, kemudian kita akan memberikan nilai itu kepada perusahaan kita. Tidak ada satupun produk yang terlahir istimewa tanpa sentuhan seni. Betul. Bayangkan kalau Lamborghini dengan teknologi yang seperti itu, bodinya begini. Kotak tidak akan laku. Yang orang beli dari Lamborghini, yang orang beli dari misal contoh
Willys Willys, Jeep ini adalah estetikanya, Betul. desainnya. Hmm. Mesinnya kan ditutup, nggak kelihatan. Ya, Yang kelihatan adalah desain bodinya. bodinya. Ketika kita bicara masalah desain, Ah. itu kita sudah bicara masalah seni. Saya juga penghobi motor. Hobi motor, kita sama mobil hobi juga, motor. ya, sama. Ini keren aja nih Willys nih. Ini tahun berapa? Tahun 48, 48. Tetamian. ya. Tamian ya. Wih. Jadi apa sih ini naik Willys nih? Jadi Patuhnya dengan motor yang panas semua. jadi kembali kalau kita memang sukanya antik, tetaplah di antik, Tetaplah di antik. tetaplah di antik. Jadi karena ini bagian dari karakter. Karena memang kalau sudah hobinya antik, lagunya rock, blues, psychedelic, mobilnya sudah pasti vintage, antik. Sama seperti koleksinya Gongama, Ya. Honda. Jadi ini yang sebagai satu simbol bahwa konsisten, Betul. karakter, identitas. Betul. Ini kan sama juga saya melihat sebagai satu barang seni. Jadi memang kalau kita lihat desain-desain otomotif zaman dulu, dia punya satu karakter desain yang kuat sekali Ya. pada akhirnya, dan itu timeless, Ya, melegenda. benar. Tidak pernah bosan kita akan menikmati barang tersebut. Ya. Dan apa ya, kita juga punya kesempatan untuk mengeksplor lagi bagaimana kita belajar tentang sejarahnya, kemudian bagaimana mobil ini digunakan di tahun 48, bahkan kita akan kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 42, Perang Dunia Kedua. Jadi apa yang kita koleksi itu kita juga tidak sekedar kita melihat, tetapi kita juga bisa menceritakan Benar. cerita di balik Di balik barang-barang ini. Ya, gitu. ketika kita membawa len rasanya, Ya. len rasanya di lampu merah ada nak noleh, ada nak nyeledet gitu. Walaupun motornya tua, tapi kan Iya. bisa mendukung penampilan juga Penampilan kan, ada kita. story. Jadi Ya. mereka punya Lifestyle. yang lebih gitu. Keren. Kevin, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih penonton dan terima kasih Semesta sudah memberikan energi yang luar biasa kali ini di Sapa Semesta ini, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dari cerita-cerita kita kali ini. Bukan maksud menggurui, tapi Sharing kita aja. cuma sharing saja. Oke, sampai jumpa di Sapa Semesta berikutnya, Ride Coffee and Photography. Dadah.